Salam warga kerajaan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur buat hari ini. Hamba percaya kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Kami datang dengan kerinduan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kelakuan kami diubahkan, tingkah laku karakter kami diubahkan. Kami belajar untuk mengevaluasi diri kami Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan di setiap aspek dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus, Engkau yang mengilhami penulis Alkitab, Engkau hadir, bahkan Engkau tinggal diam dalam kehidupan kami secara permanen. Engkau yang akan berbicara secara pribadi kepada kami Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini adalah saat situasi atau kondisi yang bagi kita tidak tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Situasi dan kondisi yang kita percaya bahwa ini di luar dari kendali kita secara manusia. Pandemi COVID-19 ini begitu mengubah budaya, mengubah kebiasaan, cara bekerja, dan segala aspek dalam kehidupan setiap kita itu tiba-tiba berubah. Ya, yang dulunya kita nggak kerja di rumah, tiba-tiba kita harus bekerja di rumah. Begitu juga anak-anak yang dulunya mereka sekolah, mereka harus pergi ke sekolah, dan hari-hari ini mereka sekolah di rumah. Segala aspek dalam kehidupan kita, budaya, kebiasaan kita itu berubah karena situasi dan kondisi hari-hari ini, yaitu pandemi COVID-19. Saya percaya situasi dan kondisi ini akan menjadi akademi buat kita, seperti pesan dari gembala senior kita Pak Arifin, bahwa corona ini adalah bukan pandemi tapi akademi corona, dan kita akan belajar sesuatu dari situasi dan kondisi yang hari-hari ini kalau kita tidak bisa dapat mengendalikan, di luar daripada kendali kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, Dia akan memberikan kepada kita jawaban. Bahkan Yesus waktu Dia datang sebagai manusia, Dia memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita bagaimana kita menghadapi situasi yang berada di luar daripada kendali kita. Yaitu kita akan baca dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-37 sampai yang ke-43. Kita akan belajar dari kisah ini bagaimana Yesus yang datang sebagai manusia, Dia bisa mengatasi situasi, kondisi yang membuat Tuhan kita Yesus Kristus cemas. Dia merasa ketakutan, ada satu kegentaran yang menyebabkan hatinya sedih, dan dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi dan keadaan itu. Bahkan dikatakan Yesus pengen mati rasanya, karena dia diperhadapkan dengan satu situasi yang benar-benar mencekam dalam kehidupannya. Mungkin bagi beberapa orang, kondisi pandemi hari-hari ini, apalagi dengan berita bahkan akan ada lockdown bagi kita di Taiwan, khususnya di Taipei. Mereka hari-hari ini sudah simulasi melakukan lockdown, dan saya percaya bahwa beberapa orang akan mengalami kecemasan, beberapa orang mengalami ketakutan, mengalami gelisah, khawatir apa yang harus mereka kerjakan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari kisah Tuhan Yesus ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-37 sampai yang ke-43. Ya, saya akan bacakan untuk jemaat. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya.
tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Kemudian ayat yang ke-44 sampai yang ke-46 saya bacakan, saya lanjutkan. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak-anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, dari kisah yang kita baca, yaitu kisah bagaimana Tuhan Yesus akan menghadapi hari kematiannya. Kita percaya bahwa misi Yesus datang ke dunia ini, dia mati karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya beroleh selamat. Setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita diselamatkan. Nah, misi Yesus datang ke dunia ini adalah dia harus mati di kayu salib. Nah, dari peristiwa yang kita baca tadi bahwa hari-hari kematian Kristus sudah dekat. Dan membuat Yesus dia merasa sedih hatinya. Kemudian ada satu kegentaran yang menyebabkan Yesus ingin mati. Nah, apa yang kita belajar dari situasi saat ini? Waktu Yesus merasakan hal yang seperti itu, yang pertama adalah Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dalam situasi dan kondisi seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, waktu kita mengalami kekhawatiran, waktu kita mengalami kegentaran, waktu kita sedih, waktu kita merasa sepi, waktu kita bingung, kita nggak tahu apa yang harus kita buat, maka yang pertama yang kita butuhkan adalah kita butuh berdoa. Dan kemudian Yesus mengajak Yohanes dan 2 anak Zebedeus. Artinya Yesus pun membutuhkan teman, membutuhkan orang lain untuk mensupport dia, menyentuh dia, ada bersama di sebelahnya. Itu sebabnya jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi dalam kehidupan kita atau kondisi apapun yang membuat kita, yang saat ini kita sedih, yang saat ini kita khawatir, kita gentar hati kita, bahkan kita merasa ingin mati rasanya, kita pengen lari dari segala situasi atau kondisi tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia berdoa dan dia mengajak murid-muridnya untuk menemaninya untuk berdoa. Padahal kita tahu waktu Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur karena matanya berat, tapi itu sudah obat bagi Tuhan. Hari-hari ini ya dengan kondisi pandemik tiba-tiba kita ibadah tidak di onset lagi, tidak di dalam satu ruangan lagi, dan kita berada dalam ruang virtual. Kita beribadah secara online. Nah, sekalipun aturan pemerintah membatasi kita untuk tidak boleh bertemu satu dengan yang lain, kita tetap ada di rumah saja. Tapi kebutuhan akan teman, kebutuhan akan fellowship, kebutuhan akan orang-orang yang bisa mendampingi kita, yang bisa menemani kita, itu bisa terganti dengan pertemuan virtual. Ya, kita bisa bertemu nanti komsel dengan menggunakan Google Meet, atau kita bisa menggunakan Zoom, dan itu bisa mengobati kerinduan kita, mengobati kebutuhan kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, ya, saling menolong satu dengan yang lain. Itu yang dibutuhkan untuk saat-saat ini. Nah, Yesus pun dikatakan bahwa dia mengalami hal yang sama
seperti yang kita alami. Sebab imam besar kita adalah imam besar yang mengalami, yang tahu kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Sebab dia datang sebagai manusia. Dan kita belajar kepada Kristus. Sebagai representative of Christ Kingdom, harusnya kita mengejar, prioritas kita adalah kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah, untuk mengejar keserupaan dengan Kristus, untuk menjadi pengikut Kristus, adalah kita harus meneladani kehidupan Kristus. Di saat-saat dia mengalami kesedihan, di saat dia mengalami kecemasan, ketakutan, dia bingung, tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Kemudian Tuhan merasa ingin mati. Ya Tuhan, semua kondisi keadaan dalam kehidupannya saat-saat itu dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia dalam keadaan kebingungan. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus berdoa. Karena di sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, dia adalah seorang yang selalu berdoa. Dia selalu mencari wajah Bapaknya. Dia selalu berdoa. Dia menghadapkan wajahnya kepada surga. Dia mencari Bapa. Pagi hari Tuhan Yesus berdoa. Siang hari Tuhan Yesus berdoa. Malam hari Tuhan Yesus berdoa. Bahkan ya semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa di bukit, Tuhan Yesus berdoa di taman, Tuhan Yesus berdoa di rumah, Tuhan Yesus berdoa dimanapun tempat dia berdoa. Waktu dia sedih dia berdoa, waktu dia senang dia berdoa, waktu dia gak tahu, dia bingung apa yang harus dia kerjakan, dia berdoa. Dia mencari wajah Bapaknya, dia mencari wajah Bapaknya untuk mengeluarkan segala apa yang dibutuhkan. Dia melakukan ini. Nah, saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, warga kerajaan surga, Yesus di saat menghadapi hari kematiannya, ya begitu ketakutan, perasaan sedih yang meliputi dirinya, yang merasa kesepian sehingga mengajak Petrus dan dua bersaudara anak Zebedeus. Yesus berdoa, dia mencari Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan dalam kondisi-kondisi hari-hari ini yang di luar kontrol kita? Kita nggak tahu harus berbuat apa. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita meniru Tuhan kita Yesus Kristus. Kita meneladaninya. Adalah kita datang, kita berdoa, kita mengajak saudara-saudara seiman kita untuk bersama-sama berdoa. Karena 2-3 orang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sepakat Tuhan mendengarkan doanya. Doa sepakat itu perlu. Itu sebabnya ya di awal-awal pandemi yang terjadi di Taiwan, kita ada program yaitu doa sepakat virtual. 2-3 orang kumpul ya, sepakat dalam seminggu 1 hari kita bertemu secara virtual melalui Line, lalu kita berdoa. Kita bersafaat bersama-sama. Kita mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi masalah kita. Kemudian kita berdoa bagi bangsa ini. Kemudian kita berdoa bagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita bersafaat bagi hal-hal yang membutuhkan doa-doa kita. Dan itu kita kerjakan. Hari-hari ini di kondisi saat apapun, waktu kita bingung, kita nggak tahu apa yang harus kita buat, ya kita merasa sedih, kita merasa senang atau situasi apapun dalam kehidupan kita, kita belajar daripada Tuhan Yesus adalah Yesus melakukan kegiatan, bukan kegiatan sebenarnya, gaya hidup Tuhan Yesus adalah dia berdoa senantiasa. Dalam situasi, dalam waktu, tempat, bahkan Tuhan Yesus dia bertiara pun dia berdoa, dia berjalan pun dia sambil berdoa. Ya, kita bisa melakukan itu sambil nyetir mobil pun kita bisa berdoa, sambil mengendarai sepeda motor pun kita bisa berdoa. Ya, dimanapun kita berada, waktu sambil kita bekerja, masak, atau kita melakukan kegiatan apapun, ya kita berdoa, kita terhubung dengan surga, kita terhubung dengan Bapa di surga. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas di surga. Dan Tuhan kalau dia mau mengerjakan sesuatu di muka bumi ini, maka Tuhan akan pakai manusia, ya, terutama khususnya anak-anak Tuhan, khususnya kita yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Saat kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa, kita menerima yang namanya otoritas sebagai anak Tuhan. Kita diberikan identitas yang baru. Jadi Tuhan bekerja di muka bumi ini
Dia selalu bekerja melalui kita sebagai representative of Christ Kingdom, perwakilan dari kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Apapun situasi, apapun keadaan kita, mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama yang dikerjakan adalah Tuhan Yesus berdoa dengan mengajak murid-muridnya untuk menemaninya. Ya, kemudian hal yang kedua, di saat kondisi di luar kendali kita, pandemi corona ini, itu di luar kendali kita. Hampir semua negara di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan virus corona ini hampir nggak bisa dikendalikan. Di luar kontrol, di luar kendali manusia. Kita senang, ya, setahun lebih di Taiwan kasus lokal 0. Kemudian beberapa minggu yang lalu, ya, kita pecah telurnya. Dari 1 kasus lokal kemudian meningkat jadi puluhan, kemudian menjadi ratusan. Hari-hari ini kita ada di level 3, kita ada di level siaga 3. Bahkan Taipei hari ini, kemarin hari Minggu mereka sudah mulai simulasi untuk di level lockdown. Mereka sudah belajar untuk mempersiapkan diri untuk nantinya kalau masuk dalam level 4, yaitu harus lockdown, semua kegiatan dihentikan dan semua orang harus di rumah. Nah, kalau dalam situasi yang saat-saat seperti ini, ya, kita belajar tadi bahwa Yesus sudah berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dan dia tahu waktu dia berdoa itu nggak mungkin. Dia harus minum cawan itu. Dan doa Yesus adalah, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Nah, di sini Yesus tahu bahwa ada satu kondisi, ada satu situasi yang di luar dari kendalinya dia, yaitu Yesus harus menghadapi salib. Yesus harus menghadapi kematian di kayu salib untuk menebus kita umat manusia. Nah, di saat situasi, kondisi, ya, di luar dari kendalinya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah dia percaya mutlak kepada Bapa. Dia berserah penuh kepada kehendak Bapa yang terjadi. Ya, doa Yesus adalah, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kemudian kita lihat waktu Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus pun berdoa, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dikatakan bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan apa? Nyawanya. Ada saat-saat situasi di mana kita nggak bisa kontrol. Ada saat-saat di mana situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Ini saatnya kita berserah penuh kepada Tuhan. Ini saatnya kita percaya mutlak kepada Bapa Surgawi. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Kalau kita adalah orang benar. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan hal yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Untuk kita bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun situasi, apapun kondisi yang ada, apapun situasi hati kita atau situasi yang di luar yang terjadi, di luar dari kondisi hati kita, itu tidak mempengaruhi kita, tetapi itu membawa kita makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, karena kita butuh support mereka, kita butuh motivasi dari mereka, kita butuh dorongan dari mereka, kita butuh ditemani dengan mereka. Ya, kita bersyukur kalau kita punya keluarga di Rock International Ministry Taiwan ini. Ya, jadi kalau kita membutuhkan teman-teman, saudara-saudara kita, keluarga kita di dalam Kristus, telepon, ya, hubungi, sampaikan isi hatimu, ya, dan kemudian ayo ajak kita berdoa. Ya, waktu kita melihat orang support Yesus saja, dia berdoa sampai 3 kali, dan murid-muridnya padahal tertidur, tapi dia udah merasa nyaman. Ya, bahkan terakhir
Ya, yang kedua Tuhan Yesus bilang, sanggupkan kau bertahan 1 jam saja. Kemudian yang terakhir, mereka masih tertidur. Ya, waktu Tuhan Yesus doa yang ketiga kemudian Tuhan Yesus membangunkan mereka, dan dia udah tahu bahwa kehendak Tuhan harus terjadi. Ada satu perubahan yang luar biasa dari Tuhan Yesus setelah dia berdoa, setelah dia mengajak murid-muridnya, 3 murid-muridnya, kemudian dia pasrah, dia percaya penuh akan kehendak Tuhan yang terjadi, percaya mutlak kepada Bapa, menyerahkan sepenuhnya apa yang terjadi dalam kehidupannya karena itu di luar kendalinya. Malah Yesus menghentikan doanya dan dia mengajak murid-muridnya, mari, ya waktuku sudah dekat. Orang yang akan menyerahkan aku, ya sudah mengambil tindakan untuk mengeksekusi hari kematianku. Kira-kira seperti itu peristiwanya. Apa yang kita belajar? Ya, kunci untuk menang mengatasi situasi keadaan yang kita nggak bisa kendalikan di luar kendali kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang pertama adalah senantiasa berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi berdoalah, kuasai diri kita, kemudian buat diri kita tenang agar kita bisa fokus berdoa mencari wajah Tuhan. Ya. Kemudian Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36 Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak-anak Allah. Selain kita berjaga-jaga, selain kita waspada dengan kondisi saat ini, dengan kondisi COVID, ya tentunya kita harus selalu pakai masker, kemudian kita harus rajin cuci tangan, ya selalu pakai, kalau bisa kita pakai kacamata pengaman, ya kemudian kita menjaga jarak, kemudian kita usahakan untuk tidak berkumpul di kerumunan orang banyak. Itu kita berjaga-jaga sambil kita berdoa. Ya, kemudian coba kita lihat lagi di Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 bahwa bagi dialah, yaitu bagi Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kehidupan kita, yang memberikan kita otoritas, yang memberikan kita kuasa, yang bekerja melalui doa kita jauh, ya lebih banyak dari apa yang kita doakan. Ya karena janji Tuhan adalah apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita nggak pernah dengar, apa yang tidak pernah kita rasakan, itu yang dikerjakan Tuhan, itu yang dibuat Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat situasi seperti saat ini, saudara mungkin takut, saudara mungkin khawatir, saudara mungkin bingung gak tahu harus berbuat apa, gentar hati saudara, bahkan ada saudara yang putus asa, saudara pengen mati rasanya, ya saudara pengen lari dari tanggung jawab, saudara pengen melepaskan semua tanggung jawab di dunia ini, tapi ada jawaban hari ini adalah berdoalah senantiasa. Ajak teman-temanmu, ajak saudara-saudaramu, ajak keluargamu di dalam rumah. Berdoa untuk menyampaikan isi hati saudara. Sampaikan ketakutan saudara seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kemudian kita selalu harus berjaga-jaga. Ya, dan kita harus berdoa senantiasa. Bahkan doa yang kita panjatkan, ya bagi Tuhan dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Karena Roh Kudus yaitu Roh penolong dalam kehidupan kita, dia akan mengerjakan melalui pribadi kita yang dari dalam, inside out, keluar. Yaitu kuasa, otoritas yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rasakan, apa yang tidak pernah kita dengar, ya itu yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saya akan mengakhiri sharing firman Tuhan saya hari ini adalah tetap
tetap percaya mutlak kepada Tuhan saat situasi dan keadaan di luar kendali Anda dan saya. Tetap percaya mutlak, absolut percaya, trust kepada Tuhan. Ya, mari kita baca Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, kalau kita sudah menghasilkan buah dan buah kita tetap, apa saja yang kamu minta di dalam Bapa akan apa? Mengerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berbuah, itu berarti bahwa firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita sudah melakukan, kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan menuntun doa-doa kita sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus itu panutan kita. Dia yang sulung. Kita harus mengejar gambaran itu, gambaran Kristus. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Christ likeness dalam kehidupan kita. Jadi percayalah, trust sepenuhnya kepada Tuhan di saat situasi yang tidak bisa kita kendalikan dalam kehidupan kita. Kemudian mari kita baca Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang 125 ayat yang pertama. Ya, nyanyian secara orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, sudah dikatakan seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara tidak akan tergoncangkan, sebab saudara hidup dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia yang dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Kalau dulu Tuhan Yesus buat mujizat, sekarang Dia tetap membuat mujizat. Kalau dulu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan memelihara umatnya, hari ini Tuhan memelihara umatnya. Bahkan di masa yang akan datang, selama-lamanya Tuhan memelihara. Karena Tuhan dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Dia tidak berubah, kasihnya tidak berubah, pemeliharaannya tidak berubah, kasih karunia-Nya tidak berubah atas kehidupan saudara dan saya. Dan damai sejahtera yang diberikan, kebenaran yang diberikan dalam kehidupan kita tidak berubah dalam kehidupan kita. Kesetiaannya tidak berubah dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan sepenuhnya bahwa situasi yang tidak bisa kita kendalikan ini akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya dalam kehidupan kita. Dan Roma 9 ayat 35, ayat yang ke-33, Roma 9 ayat yang ke-33 katakan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya, perhatikan, tidak akan dipermalukan. Tetaplah saudara percaya kepada Tuhan, karena apa yang terjadi hari-hari ini itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin ada sesuatu potensi yang tidak keluar dalam kehidupan kita, yang belum muncul dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi ini, di tengah situasi ini, potensi itu tiba-tiba keluar dalam kehidupan kita. Yang dulunya kita nggak tahu bahwa itu ada potensi, ya, yang sangat luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dengan situasi seperti ini, ya seperti contoh ibu-ibu yang dulunya ya hanya masak biasa-biasa saja, tapi di tengah pandemi ini karena semua keluarga ada di rumah, tiba-tiba menjadi ahli dalam memasak. Ada potensi yang dimunculkan dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Ingat, salah satu aspek dari kita dipenuhi oleh Roh Kudus, selain kita diberi kuasa, adalah Tuhan memberikan kepada kita keahlian, pengertian, dan pengetahuan akan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan
kehidupan kita. Saya akan berhenti mengajarkan kebenaran firman Tuhan, sharing kebenaran firman Tuhan dari kehidupan Tuhan Yesus hari ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah situasi pandemi hari-hari ini adalah kita berdoa senantiasa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Kuasai diri kita jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Dan selalu berjaga-jaga senantiasa, waspada senantiasa. Dan selalu berdoa. Kemudian Tuhan akan melakukan jauh dari apa yang kita doakan, di luar dari apa yang kita pikirkan. Sebab janji Tuhan kepada kita adalah Tuhan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita rasakan itu yang diperbuat oleh Tuhan. Dan kemudian situasi di luar kendali kita, tetap trust, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak akan goyah. Seperti gunung Sion yang tegak berdiri. Sebab kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab kita ada di dalam Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap sama, kasih karunia-Nya tetap sama, kesetiaannya tetap sama, kuasanya tetap sama. Ya, kasihnya kepada kita tetap sama. Dan kita bersyukur kalau kita dipilih menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, kita ditetapkan untuk menjadi anak-anak-Nya. Dan kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bahkan tadi dikatakan bahwa kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, trust kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Ya, sebab Tuhan membela kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti saudara. Ya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya percaya bahwa di saat Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, dia mengalami peperangan, dia mengalami pertempuran. Ya, dia mengalami kesedihan, kegentaran, sehingga dia ingin mati rasanya. Dia mengalami kelemahan sebagai manusia. Sehingga hari ini kita belajar dari kehidupan Kristus. Di tengah kondisi hari-hari ini yang menyebabkan kita sedih, kita bingung, kita nggak tahu harus berbuat apa. Hati kita takut, gentar, gelisah, khawatir menghadapi situasi dan kondisi. Percayalah, Yesus sudah mati bagi kita. Dia menyerahkan tubuhnya bagi kita. Di saat dia tidak mampu, dia percaya mutlak kepada Bapa, menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Bahkan sampai mati pun di kayu salib, Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Biarlah melalui pelajaran hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, di tengah situasi atau kondisi apapun, Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh darah, dengan tubuh Kristus ini, kami berdoa senantiasa. Kami membutuhkan saudara, keluarga yang menemani kami untuk berdoa bersama-sama. Menemani kami untuk melalui masa-masa sukar ini. Sehingga kami melihat bagaimana kuasa-Mu, kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan ucapan syukur, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Kristus yang dicurahkan di atas Kalvari, yang mentahirkan kita, yang memampukan kita untuk berjalan melakukan kehendak Tuhan, yang memampukan kita untuk datang menghadap kepada Bapa di surga yang dulunya dosa menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Melalui darah Kristus kita boleh menghadap dengan tata kasih karunia dengan penuh keberanian. Sebab kita sudah disucikan, sebab kita sudah dibenarkan. Sehingga kita berani datang kepada Bapa untuk menaikkan doa-doa, untuk memanjatkan doa di hadapannya. Sehingga di saat waktu kita mengalami situasi atau kondisi apapun yang di luar kendali kita, kita terus tetap mengandalkan Tuhan.
Kita terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya mutlak bahwa Tuhan melakukannya jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Bahkan melakukan hal-hal yang di luar dari pikiran, yang di luar dari yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita rasakan, itu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini adalah darah perjanjian yang baru? Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Hari ini kami belajar bahwa di situasi, kondisi yang di luar kendali kami, baik dalam keadaan hari-hari ini mungkin kami khawatir, kami gelisah, kami bingung, kami nggak tahu apa yang harus kami perbuat. Kami tahu hari ini kami harus berdoa senantiasa. Kami butuh keluarga, butuh teman untuk kami berdoa bersama. Untuk kami melalui masa-masa sukar ini bersama. Sehingga kami dikuatkan. Kami butuh firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan di kondisi atau situasi di luar dari kendali kami, buatlah hati kami untuk percaya mutlak kepada Engkau. Kami berserah penuh akan kehendak-Mu yang terjadi, yang terbaik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.